Nabi melihat dari jendelanya neraka itu nggak tega. Sembari heran juga, kok ada umatku yang mendapatkan azab sesadis ini. Ya, fasa'ala Jibril alaihi salatu wassalam, sehingga penasaran Rasulullah, apa yang menyebabkan orang ini mendapatkan azab sesadis ini, sehingga menanyakan kepada Jibril, man haula ya Jibril, wahai Jibril, siapa mereka ini kok mendapatkan azab yang sesadis mungkin? Kemudian faqala Jibril, ya Nabi Allah, haula illadzina tatathaqalu rusuhum 'anis shalah. Wahai Rasulullah, ketahuilah mereka adalah sebagian daripada umatmu yang kepalanya keberatan tatkala mendengarkan panggilan sholat, sehingga meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meninggalkan sholat, ma'asyiral hadirin, itu adalah azab yang paling sadis yang dilihat sendiri oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal mungkin sebagian kita ini dengar kisah yang akan terjadi nanti di hari kiamat, tatkala kita sebagai umat Nabi Muhammad meminta syafaat kepada Nabi Adam. Apa jawaban daripada Nabi Adam? Nafsi, nafsi, aku tidak bisa memberi syafaat kepada kalian, kata Nabi Adam. Begitu kita berpindah ke Nabi Ibrahim, ya Nabi Ibrahim, laka syafaat, berilah syafaat kepada aku. Apa kata Nabi Ibrahim? Nafsi, nafsi, aku tidak bisa memberi syafaat kepadamu. Begitu kita berpindah kepada Nabi Isa, apa jawaban Nabi Isa? Nafsi, nafsi, aku tidak bisa memberi syafaat kepadamu. Akan tetapi tatkala kita menghampiri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa jawaban daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya ummati ana laha, wahai umatku, kemari, karena aku mendapatkan banyak tiket untuk memberi syafaat kepada kalian. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi kita, Nabi Muhammad, yang memberi jaminan bisa memberi syafaat kepada umatnya, tatkala melihat umatnya diazab di neraka tadi, yang mana umatnya karena di dunia meninggalkan sholat, apa kata Nabi di waktu itu juga? Ana lam usyaffi' li ummati liman la sholatalah. Aku tidak bisa memberi syafaat kepada umatku dikala di dunia dia meninggalkan sholat, kata Nabi. Sehingga kita mau meminta syafaat kepada siapa lagi? Kalau kita tidak sholat, kita bolong-bolong sholatnya, terus kita di akhirat minta syafaat kepada Nabi, gak kenal Nabi. Nabi mengatakan, aku bisa memberi syafaat kepada umatku seluruhnya. Sehingga apa jawaban daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya? Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Wahai Muhammad, mintalah permintaan sebesar apapun kepadamu, akan aku beri, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi minusnya, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberi tiket kepada Nabi Muhammad untuk diberikan kepada umatnya yang di dunia meninggalkan sholat, ma'asyiral hadirin. Ya, mungkin sebagian kita banyak yang alasan nggak bisa kerja kalau sholat ya, waktu pabrik nggak ada waktu istirahat untuk sholat, nggak ada alasan, ma'asyiral hadirin wal hadirat. Saya masih jahat, saya masih makan haram. Justru solusinya sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Justru sholat yang selalu kita lakukan akan otomatis menjauhi diri kita dari perbuatan yang mungkar. Saya kalau malam narkoba, sholat. Justru dengan sholat akan membantu kita untuk jauh dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di peristiwa yang lain, tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam turun di surga. Tadi kan ceritanya turun di neraka. Ya, itu banyak kisah. Mungkin cuman Al-Fakir ceritakan satu. Dan ketika Rasulullah turun di obdarnya surga, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat sebagian daripada umat Nabi Muhammad yang mendapatkan nikmat yang sangat luar biasa. Yaitu apa nikmat yang dilihat oleh Nabi Muhammad? Yaitu ada orang yang di dalam surga, dia itu menanam biji di dalam tanah. Ya, begitu ditanam langsung tumbuh jadi pohon besar, buahnya banyak dan segar, tanpa disiram, tanpa nunggu panen. Enak nggak?
Kalau kita mungkin kalau mau nanam masih nunggu panen, dan itu pun ya kalau nggak gagal, ya. Tapi ini yang ditampak oleh Nabi Muhammad, sebagian umat Nabi Muhammad baru saja masukkan biji buah-buahan di bawah tanah, langsung tumbuh dengan segar. Kemudian buah-buahnya segar dinikmati. Kemudian nanam lagi, tumbuh lagi, nanam lagi, tumbuh lagi, hatta mirorong, sehingga berkali-kali itu terjadi. Kemudian Nabi Muhammad penasaran lagi. Fasa'ala Jibril alaihi salatu wassalam, man haula ya Jibril. Sehingga menanyakan perihal itu kepada malaikat Jibril. Siapa ini mereka wahai Jibril? Kok enak betul mendapatkan nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala Jibril, ya Nabi Allah, haula'il ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Ketahuilah wahai Rasulullah, mereka adalah sebagian umat dari nabi-nabi sebelummu, sebagian mereka dari umatmu yang ketika di dunia senantiasa mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga banyak ulama yang bersepakat yang paling afdal harta kita keluar di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala itu tak kalah harta kita keluar untuk majlis yang mulia seperti ini, majlis ilmu, majlis salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga semoga sebagian dari kita yang menginfakkan hartanya di majlis ini semoga mendapatkan kenikmatan yang dialami oleh umat-umat yang ditampa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, yang mana peristiwa Isra wal Mi'raj terjadi di bulan yang mulia ini, yaitu bulan Rajab. Sehingga banyak amalan-amalan, doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khususnya di bulan Rajab. Di antaranya istighfar yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, yaitu membaca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya 70 kali pagi, 70 kali sore. Banyak keistimewaan bagi umat Nabi Muhammad yang selalu membasahi lisannya untuk beristighfar, yang selalu membasahi lisannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya, di zaman dahulu ada seorang perempuan. Ini ceritanya perempuan semua ya, karena saya hadir banyak saya bini. Tak tahu saya laki di mana bini kan. Di zaman dahulu ada seorang perempuan yang dikenal solehah, ahli ibadah. Perempuan ini selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih-lebih di bulan Rajab. Uniknya ma'asyiral hadirin wal hadirat, begitu masuk tanggal 1 Rajab, wanita ini selalu ada di atas sajadah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lebih uniknya lagi, khusus di bulan Rajab, si wanita ini kalau pakai mukenanya terbuat dari bahan kain kafan. Khusus di bulan Rajab. Begitu keluar bulan Rajab, masuk 1 Sya'ban, mukena yang dari kain kafan tadi disimpan lagi, pakai mukena yang biasa. Tahun depan masuk tanggal 1 Rajab lagi, mukena yang terbuat dari bahan kain kafan tadi dipakai lagi. Penuh selama bulan Rajab untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kejadian itu terjadi sampai bertahun-tahun, ya, sehingga wanita ini merasa tua, mengumpulkan semua anaknya sembari berwasiat, wahai anakku, ketahuilah aku berwasiat kepadamu, kalau aku nanti mati, kenakan aku kain kafan dengan mukena yang selalu aku pakai di bulan Rajab. Kemudian anaknya mengiyakan daripada wasiat ibunya tadi. Kemudian setelah berapa bulan lamanya si wanita yang dikenal ahli ibadah ini meninggal, dan meninggalnya kebetulan di bulan Rajab. Ya, di bulan Rajab. Kemudian setelah meninggal, subhanallah, tidak satu anaknya yang mengingat wasiat daripada ibunya, sehingga anaknya ini beli kain kafan baru di pasar, ya, dipakaikan kepada ibunya, disolatkan, dikuburkan. Begitu setelah dikuburkan, malam harinya seluruh anaknya ini mengalami mimpi yang sama, yaitu mimpi bertemu dengan ibunya dengan wajah ibunya yang sangat marah dan kecewa.
Sembari ibunya mengatakan, wahai anakku, kenapa kalian semua tidak ada yang menunaikan wasiatku, yaitu mengenakan kain kafan dengan mukena yang selalu dia pakai di bulan Rajab. Kemudian di waktu yang sama, ma'asyiral hadirin wal hadirat, semua anak ini bangun tengah malam, kaget karena diingatkan oleh ibunya dalam mimpi. Tengah malam rapat ini anaknya. Ya apa ini? Apa kita kembali ke kubur ibu, kita gali, kita ganti dengan kain kafan yang selalu dia pakai di bulan Rajab? Kemudian di pagi harinya anaknya semua ke kubur ibunya sambil bawa cangkul, ya, digali kuburan ibunya, mau digantikan dengan kain kafan sesuai wasiatnya. Begitu digali, apa yang terjadi? Ma'asyiral hadirin wal hadirat, jasadnya ibunya ini hilang, nggak ada, kosong di kuburannya. Kaget semua ini anaknya. Kemudian dipendam lagi kuburannya. Ya, pulanglah semua anaknya. Di hari yang kedua, salah satu anaknya mimpi bertemu dengan ibunya. Sembari menanyakan, wahai ibu, tadi pagi kita semua ke kuburan ibu, mau mengganti kain kafan dengan mukena yang selalu ibu pakai di bulan Rajab, akan tetapi jasad ibu telah hilang. Kemudian apa jawaban daripada ibunya? Wahai anakku, ketahuilah Allah subhanahu wa ta'ala kemarin ketika aku baru saja dikuburkan, Allah menugaskan 2 malaikat mengangkatku untuk berkumpul bersama kekasih Allah subhanahu wa ta'ala di langit. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak rela kalau ada umat Nabi Muhammad yang memenuhi ibadahnya di bulan Rajab tapi jasadnya masih ada di bumi. Allah merasa tidak pantas, sehingga Allah memuliakan jasad tersebut dikumpulkan bersama malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga semoga kita semua mendapatkan keistimewaan yang didapatkan oleh wanita tersebut, sehingga nambah ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, nambah cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Amin Allahumma amin. Semoga tak keluar dari tempat ini kecuali dosa-dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب مولانا يا مولانا يا سميع دعانا بحرمة نبي محمد يغفر لنا ذنوبنا. يا رب مولانا يا مولانا يا سميع دعانا بحرمة نبي محمد يسر لنا أمورنا. يا رب مولانا يا مولانا يا سميع دعانا بحرمة نبي محمد استر لنا عيوبنا. يا رب اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.